Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya yang biasanya saya membahas tentang materi-materi matematika. Untuk kali ini saya akan berbagi resep bagaimana membuat sambal, kemudian dipadukan dengan lalapan. Untuk lalapannya saya menyiapkan jengkol mentah, ya, jengkolnya jengkol muda. Kemudian kacang panjangnya juga mentah nanti. Untuk terongnya biasanya saya goreng. Terus untuk daun singkongnya biasanya saya memasaknya dengan cara direbus. Nah, untuk sambalnya bahan-bahannya cukup sederhana. Ada cabai, kemudian bawang merah, garam tentunya, tomat, dan jangan lupa jeruk urut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya berikut ini. Ikuti saya. Kita mulai dengan memilih daun-daun singkong yang bagus, tentunya kita pilih-pilih ya. Kita pilih-pilih. Untuk yang tua tidak perlu kita masukkan. Kita cukup pilih-pilih yang bagus dan tentunya yang muda. Daun singkongnya cukup satu ikat saja. Untuk daun singkongnya sudah beres, kita lanjutkan ke jengkol mudanya. Kita kupas jengkol mudanya. Wah, ini sangat mudah sekali ya. Oke. Secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak karena memang kita makan untuk satu kali. Wah, gede sekali ini. Mudah. Cukup, jengkolnya cukup. Untuk berikutnya kacang panjang juga tidak terlalu banyak karena biasanya untuk memakan kacang panjang yang mentah itu tidak terlalu begitu banyak. Jadi kita cukup ambil 3-5 saja cukup. Tergantung selera masing-masing. Kalau saya biasanya tidak terlalu banyak untuk makan kacang panjang yang mentah ini. Oke, semuanya ini untuk bahan-bahan lalapannya sudah siap. Nanti kita cuci. Kemudian untuk terongnya nanti kita iris-iris, kemudian kita goreng. Yuk, kita lanjutkan pada proses pembuatan sambal dan merebus daun singkongnya. Kita mulai dengan merebus daun singkongnya terlebih dahulu. Untuk cara merebus daun singkongnya tidak perlu ditutup agar hijaunya itu tetap terjaga begitu. Sementara untuk jengkol dan kacang panjangnya tetap direndam, dicuci biar lebih bersih. Sementara menunggu daun singkongnya matang, kita mulai goreng yaitu cabai dan bawang merah serta tomatnya. Aduk-aduk agar si daun singkongnya itu matang lebih rata.
cabenya, cabai dan bawang merahnya bisa menyesuaikan dengan selera ya. Saya banyakin bawang merahnya agar nanti sambelnya tidak terlalu pedas. Mulai kita masukkan nanti akan haluskan. Ini bawang merahnya terlalu mateng, tidak apa-apa. Kemudian tambahkan garam, sedikit saja garamnya. Masukkan kaldu, saya biasanya pakai kaldu jamur, tidak lagi promosi ya, tapi memang saya biasanya sering menggunakan kaldu jamur. Kemudian kita peras jeruk agar lebih seger. Sambal sudah jadi. Sekarang saya proses meniriskan daun singkongnya. Kita lanjutkan pada proses menggoreng terong ini. Kita goreng sampai empuk. Semuanya sudah siap. Ada sambal, kemudian ada terong goreng, kacang panjang mentah dengan jengkol mudanya, kemudian ada lalapan daun singkong, ada teh tubruk ini ala buatan saya. Nasinya tidak perlu banyak-banyak, yang penting sedikit-sedikit tapi nambah terus. Mari kita nikmati, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jengkol muda ini tidak terlalu bau ketika kita makan, berbeda dengan jengkol yang lebih tua. Biasanya mulut kita nanti setelah makan rasa bau, tapi kalau jengkol muda ini biasanya enggak. Biasanya ada terong bulat yang mentah bersama dengan daun kemangi, tapi tadi saya nyari-nyari daun kemanginya tidak ada. Kita cari seadanya.
pedasnya mulai terasa. Karena memang sambal ini saya tidak memakai gula merah ataupun gula putih. Saya juga tidak menambahkan terasi. Jadi untuk mengurangi rasa pedas biasanya saya lebih memperbanyak bawang merah sama tomatnya. Nikmat sekali. Ternyata untuk bisa memakan makanan yang enak, nikmat, itu tidak perlu harus mewah. Kita cukup bersyukur. Kemudian kuncinya sehat. Makan apapun kalau sehat itu akan terasa enak. Waktu kecil suka dinasehatin sama orang tua agar kalau makan nasi itu jangan sampai mubazir. Maka ketika ngambil nasi itu ditakar sesuai dengan ukuran kita makannya. Jangan sampai membuang-buang nasi. Karena ketika nanti kita dewasa seperti saya sekarang, itu malah justru kepikiran ketika mencari nasi. Ya, waktu kecil buang-buang nasi, sekarang merasakan bagaimana rasanya kalau kita mencari nasi itu kayak gimana rasanya. Ya, hanya jangan sampai mubazir. Alhamdulillah. Demikian video pada kali ini, yaitu resep bagaimana membuat sambal kemudian lalapan yang enak. Sekali lagi, untuk bisa makan yang enak tidak perlu harus mewah, cukup di rumah sendiri, berkreasi sendiri. Kuncinya bersyukur dan sehat. Jangan lupa like videonya dan subscribe channel Al-Hawarizmi agar tidak tertinggal video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.